Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitabnya Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. As-sadisah, masalah yang keenam, anna dinal anbiya'i wahid. Sesungguhnya agama para nabi satu. Masalah ini disimpulkan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasul agar kalian beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kami menjadikan untuk setiap dari kalian, yaitu setiap umat, syariat dan jalan beragama yang jelas. Surat Al-Maidah ayat 48. Karena syariat yang bersifat amalan berbeda-beda, disesuaikan dengan perbedaan umat, tempat-tempat dan waktu-waktu. Adapun pokok agama maka satu. Allah Ta'ala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah mensyariatkan agama untuk kalian, yaitu apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh dan apa yang kami wahyukan kepadamu, serta apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, agar kalian menegakkan agama dan kalian tidak berpecah belah di dalam beragama. Surat Asy-Syura ayat 13. As-sabi'ah, masalah yang ketujuh, al-mas'alatul kabiratu anna ibadatallahi la tahsulu illa bil kufri bit taghut. Masalah yang sangat besar, bahwasanya beribadah kepada Allah tidak akan terlaksana kecuali dengan kafir kepada taghut. Dalilnya
firman Allah Azza wa Jalla, wajtanibut taghut, dan agar kalian menjauhi taghut. Sehingga barang siapa beribadah kepada Allah sementara dia tidak kafir kepada taghut, maka dia bukan orang yang mentauhidkan Allah. Oleh karena inilah penulis Kitab Tauhid rahimahullah menjadikan masalah ini masalah yang sangat besar, karena kebanyakan orang-orang muslim tidak mengetahuinya di zaman beliau dan di zaman kita sekarang. Fafihi ma'na qawlihi ta'ala, maka padanya terdapat makna firman Allah Ta'ala, faman yakfur bit-taghut, maka barang siapa yang kafir kepada taghut, yaitu mengingkari semua peribadahan yang ditujukan kepada selain Allah. Surat Al-Baqarah ayat 256. Al-thaminah, masalah yang ke-8, anna at-taghuta 'amun fi kulli ma 'ubida min dunillah. Sesungguhnya taghut umum, berlaku untuk semua yang diibadahi selain Allah. Sehingga semua yang diibadahi selain Allah adalah taghut. Sungguh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengartikan taghut dengan perkataan beliau rahimahullah, bahwasanya taghut adalah kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Semua yang batasnya dilewati oleh seorang hamba, yaitu yang diibadahi atau yang diikuti atau yang ditaati. At-tasi'ah, masalah yang ke-9, 'idhamu sya'ni thalathil ayatil muhkamati fi suratil an'ami 'inda as-salaf. Besarnya kedudukan 3 ayat yang muhkam pada surat Al-An'am menurut as-salaf. Ayat-ayat yang muhkam adalah ayat-ayat yang tidak dihapus hukumnya. Masalah yang ke-9 ini disimpulkan dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa fiha 10 masail. Padanya terdapat 10 masalah. Ulaha an-nahyu 'anil syirik. Yang pertama dari 10 masalah adalah larangan melakukan kesyirikan. 10 masalah yang terdapat pada 3 ayat yang muhkam pada surat Al-An'am adalah: pertama, larangan melakukan perbuatan syirik. Kedua, wasiat berbakti kepada kedua orang tua. Ketiga, larangan membunuh anak-anak. Keempat, larangan mendekati perbuatan keji. Kelima, larangan membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar.
Keenam, larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Ketujuh, memenuhi takaran dan timbangan. Kedelapan, perintah untuk melaksanakan keadilan. Kesembilan, memenuhi janji. Kesepuluh, perintah mengikuti jalan yang lurus dan perintah untuk meninggalkan mengikuti jalan-jalan selain jalan yang lurus. Al-ashirah, masalah yang ke-10, al-ayatul muhkamatu fi suratil Isra. Ayat-ayat yang muhkam pada surat Al-Isra. Wa fiha 18 masalah. Padanya terdapat 18 masalah. Masalah pertama, larangan menjadikan saingan yang diibadahi selain beribadah kepada Allah. Kedua, perintah untuk beribadah kepada Allah saja. Ketiga, perintah berbakti kepada kedua orang tua. Keempat, memberikan hak kepada kerabat dekat. Kelima, memberikan hak kepada orang miskin. Keenam, memberikan hak kepada ibnu sabil. Ketujuh, larangan melakukan pemborosan. Delapan, larangan menahan harta dan perintah untuk mendermakannya dengan tidak boros. Kesembilan, larangan membunuh anak-anak. Kesepuluh, larangan melakukan perzinaan. Kesebelas, larangan membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar. Ke-18, larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Ke-13, menepati janji. Ke-14, memenuhi takaran. Ke-15, memenuhi timbangan. Ke-16, larangan berkata dengan tanpa ilmu. Ke-17, larangan berjalan di bumi dengan sombong. Ke-18, larangan melakukan perbuatan syirik. Bada'aha Allahu biqaulih. Allah memulainya. Bada'aha Allahu biqaulih. Allah memulai 18 masalah ini dengan firman-Nya, la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhdhula. Janganlah menjadikan ilah selain Allah. Janganlah menjadikan sekutu yang diibadahi selain Allah, sehingga kalian tidak dicela dan tidak dibiarkan oleh Allah. Surat Al-Isra ayat 22. Wa khatamaha biqaulih. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup 18 masalah ini dengan firman-Nya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura.
Janganlah menjadikan ilah selain Allah, sehingga kalian tidak dilemparkan ke neraka jahanam dalam keadaan tercela dan terusir dari semua kebaikan. Surat Al-Isra ayat 39. Wa nabbahana Allah subhanahu ala 'idhami sya'ni hadhihi al-masaili biqaulih. Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita akan besarnya kedudukan 8 masalah ini dengan firman-Nya, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itu termasuk hikmah yang Rabbmu wahyukan kepadamu. Surat Al-Isra ayat 39. Al-hadiyata asyarah. Masalah yang ke-11. Ayatu suratin nisa illati tusamma ayatal huquqil asyarah. Ayat pada surat An-Nisa yang disebut dengan ayat tentang 10 hak. Sepuluh hak ini adalah: pertama, perintah untuk beribadah kepada Allah. Kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketiga, berbuat baik kepada kerabat. Keempat, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Kelima, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Keenam, berbuat baik kepada tetangga lagi kerabat. Ketujuh, berbuat baik kepada tetangga yang berdekatan. Kedelapan, berbuat baik kepada teman yang ada di samping. Ke-9, berbuat baik kepada ibnu sabil. Ke-10, berbuat baik kepada budak yang dimiliki. Bada'aha Allah Ta'ala biqaulih. Allah memulai 10 hak ini dengan firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Hak yang paling pantas untuk ditunaikan adalah hak Allah. Semua hak tidak akan bermanfaat walaupun dikerjakan kecuali hak Allah ditunaikan. Sehingga hak-hak ini dimulai dengan hak Allah. Oleh karena inilah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Hakim bin Hizam tentang orang yang bersedekah, memerdekakan budak, dan menyambung tali silaturahim di masa jahiliyah, apakah dia mendapatkan ganjaran? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aslamta ala ma aslafta minal khair. Engkau menyelamatkan kebaikan yang telah engkau kerjakan di masa dahulu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya apabila dia tidak masuk Islam, maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran. Sehingga semua hak-hak tidak akan bermanfaat kecuali dengan menunaikan hak Allah Azza wa Jalla.
Atsaniyata asyarah. Masalah yang ke-12. At-tanbihu ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda mautih. Mengingatkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat. Dan itu terdapat pada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tetapi sebenarnya Nabi tidak berwasiat. Tetapi beliau mengisyaratkan bahwasannya apabila kita berpegang teguh dengan kitab Allah, maka kita tidak akan tersesat setelahnya. Termasuk yang paling agung yang disebutkan oleh kitab Allah Azza wa Jalla adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakanlah, kemarilah sehingga aku membacakan kepada kalian perkara yang Rabb kalian haramkan. Ats-tsalitsata 'asyarah. Ke-13, ma'rifatu haqqillahi 'alaina. Mengetahui hak Allah yang wajib kita kerjakan. Hak itu adalah kita beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ar-rabi'ata 'asyarah. Masalah yang ke-14, ma'rifatu haqqil ibadi alaihi idza addau haqqah. Mengetahui hak para hamba yang mana Allah mewajibkan dirinya untuk melakukannya sebagai rahmat untuk mereka apabila mereka mengerjakan hak Allah. Hak itu adalah Allah tidak akan menyiksa siapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Adapun orang yang melakukan perbuatan syirik, maka sesungguhnya pasti dia akan disiksa. Al-khamisata asyarah. Masalah yang ke-15. Anna hadhil mas'alata la ya'rifuha aktsarus sahabah. Sesungguhnya masalah ini tidak diketahui oleh kebanyakan para sahabat. Mu'adz radhiyallahu anhu mengabarkan masalah ini karena khawatir terjerumus dalam dosa karena menyembunyikan ilmu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Dan itu setelah kebanyakan para sahabat meninggal dunia. Sepertinya Mu'adz radhiyallahu anhu mengetahui bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan manusia bisa terfitnah dengan masalah ini sehingga mereka bersandar padanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan masalah ini disembunyikan secara mutlak. Karena jika Nabi menginginkan hal itu, maka Nabi tidak akan mengabarkannya kepada Mu'adz dan kepada selainnya. As-sadisata asyarah. Masalah yang ke-16. Jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu untuk suatu kemaslahatan. Ini tidak secara mutlak, karena menyembunyikan ilmu secara mutlak tidak boleh.
karena tidak bermaslahat. Oleh karena inilah Nabi SAW mengabarkan kepada Mu'adz dan tidak menyembunyikan ilmu itu secara mutlak. Adapun menyembunyikan ilmu di sebagian keadaan atau menyembunyikan ilmu tidak disampaikan kepada sebagian orang, tidak secara mutlak, maka boleh untuk suatu kemaslahatan. Sebagaimana Nabi SAW menyembunyikan ilmu dari sahabat-sahabat yang lain, tidak menyampaikan kepada mereka karena khawatir mereka bersandar kepadanya, dan berkata kepada Mu'adz, la tubashshirhum fayattakilu, jangan beri berita gembira kepada mereka sehingga mereka tidak bersandar. Sama seperti hadis ini, perkataan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, basyirin nasa anna man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih dakhala al-jannah. Berilah berita gembira kepada manusia bahwasanya barang siapa yang berkata tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah dengan ikhlas dari hatinya, maka dia akan masuk surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Bahkan kadang-kadang kemaslahatan itu menuntut untuk tidak mengamalkan ilmu apabila kemaslahatan itu ada pada tidak mengamalkannya, karena kemaslahatan yang lebih dominan berada pada tidak mengamalkannya. Sebagaimana Nabi SAW ingin menghancurkan Ka'bah dan membangunnya di atas kaidah-kaidah yang dibikin oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi beliau meninggalkan hal itu karena khawatir manusia terfitnah karena mereka baru masuk Islam, karena mereka baru meninggalkan kekafiran. As-sabi'ata asyarah, masalah yang ke-17, istihbabu bisyaratil muslimi bima yasurruh. Disunahkan memberikan berita gembira kepada seorang muslim dengan perkara yang menyenangkannya. Berdasarkan perkataan Mu'adz radhiyallahu anhu, afala ubashshirun nas, maka tidakkah aku mengabarkan berita gembira ini kepada manusia? Ini termasuk faedah yang paling bagus. As-saminata asyarah, masalah yang ke-18, al-khawfu minal ittikali ala si'ati rahmatillah, khawatir bersandar kepada luasnya rahmat Allah. Itu berdasarkan perkataan Rasulullah SAW kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, la tubashshirhum fayattakilu, jangan beri berita gembira kepada mereka sehingga mereka tidak bersandar, karena menyandarkan diri kepada rahmat Allah menyebabkan terjadinya kerusakan yang sangat besar, yaitu aman dari makar Allah. Demikian juga berputus asa dari rahmat Allah menjauhkan manusia dari bertaubat dan menjadikan sebab adanya berputus asa dari rahmat Allah. Oleh karena inilah Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, yanbaghi an yakuna sa'iran ilallahi bainal khawfi war raja'. Seharusnya seorang hamba berjalan menuju Allah antara takut dan harapan. Fa ayyuhuma ghulliba halaka sahibuh. Sehingga mana di antara keduanya yang didominankan, maka
pelakunya akan celaka. Apabila harapan lebih dominan daripada takut, akan menjadi sebab merasa aman dari makar Allah. Dan apabila takut lebih dominan daripada harapan, maka akan menjadi sebab berputus asa dari rahmat Allah. Pada perkataan Mu'adz radhiyallahu anhu, afala ubashshirun nas, maka tidakkah aku memberikan berita gembira ini kepada manusia? Padanya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa memberikan berita gembira adalah perkara yang dituntut, dengan perkara yang membuat senang dari perkara agama dan dunia. Oleh karena itulah para malaikat memberikan berita gembira kepada Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. Para malaikat memberikan berita gembira kepada Ibrahim dengan adanya anak yang sangat berilmu. Surat Adz-Dzariyat ayat 28, yaitu Ishaq. Dan memberikan berita gembira dengan Al-Halim, yang sangat lembut, kepada Nabi Ibrahim, yaitu Ismail alaihi wassalam. Nabi SAW memberikan berita gembira kepada keluarganya dengan anak laki-lakinya, yaitu Ibrahim. Lalu beliau bersabda, "Wulida li al-lailata waladun sammaituhu bismi abi Ibrahim." Tadi malam terlahir untukku anak laki-laki yang aku beri nama dengan nama bapakku, yaitu Ibrahim. Diambil darinya bahwasanya semestinya seseorang membahagiakan saudara-saudaranya seagama sebisa mungkin dengan perkataan atau dengan perbuatan, agar dengan itu dia akan memperoleh kebaikan yang banyak, kenyamanan dan ketenangan hati serta kelapangan dada. At-tasi'ata asyarah, ke-19, qaulul mas'uli amma la ya'lam Allahu wa rasuluhu a'lam. Perkataan orang yang ditanya tentang perkara yang dia tidak ketahui, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Demikian itu karena Nabi SAW mensetujui Mu'adz terkait apa yang dia katakan dan tidak mengingkarinya, di mana Rasulullah SAW disebutkan setelah Allah dengan huruf waw, dan Rasulullah mengingkari orang yang mengatakan Masya Allah wa syi't, dan beliau mengatakan Aj'altani lillahi niddan, apakah engkau akan menjadikanku sebagai saingan untuk Allah? Bal masya Allah wahdah, bahkan sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah semata. Sehingga dikatakan sesungguhnya Rasul padanya terdapat ilmu-ilmu syar'i yang tidak ada pada orang yang berkata. Oleh karena inilah Nabi tidak mengingkari Mu'adz. Berbeda dengan ilmu kauni qadari. Maka Rasul SAW tidak memiliki sama sekali ilmu tentang kauni dan tentang qadari. Sehingga apabila dikatakan apakah diharamkan berpuasa di 2 hari raya, boleh kita mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Oleh karena inilah para sahabat apabila mereka mendapati masalah-masalah yang pelik,
mereka pergi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya kepada mereka. Dan jika dikatakan apakah dimungkinkan turun hujan di bulan ini, tidak boleh kita mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, karena ia termasuk ilmu kauni yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Ishrun, masalah yang ke-20, jawazu takhsisi ba'din nasi bil ilmi duna ba'd. Bolehnya mengkhususkan ilmu untuk sebagian manusia bukan untuk sebagian yang lain. Demikian itu dikarenakan Nabi SAW mengkhususkan ilmu ini kepada Mu'adz dan tidak diberikan kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sehingga kita boleh mengkhususkan ilmu untuk sebagian manusia dengan tidak diberikan kepada sebagian yang lain. Di mana sesungguhnya sebagian manusia, kalau kamu mengabarkan sesuatu dari ilmu kepadanya, maka dia bisa terfitnah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Innaka lan tuhadditha qauman bihadithin la tablughuhu 'uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Sesungguhnya sekali-kali kamu tidak menyampaikan suatu pembicaraan kepada suatu kaum yang akal-akal mereka tidak sampai padanya, melainkan itu akan menjadi fitnah untuk sebagian mereka. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Haddithun nasa bima ya'rifun." Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan yang mereka ketahui. Sehingga masing-masing orang diajak bicara sesuai dengan kemampuannya, pemahamannya dan akalnya. Al-Hadiyatu wal 'Ishrun, masalah yang ke-21, tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam li rukubil himari ma'al irdafi alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadhu' karena naik keledai, bersamaan dengan itu beliau memboncengkan Mu'adz di belakang beliau radhiyallahu anhu. Nabi adalah makhluk yang paling mulia kedudukannya. Bersamaan dengan itu beliau adalah orang yang paling tawadhu'. Beliau naik keledai dan memboncengkan seseorang di belakang beliau. Ini sangat tawadhu' sekali. Karena sesungguhnya kebiasaan para pembesar itu tidak memboncengkan seseorang di belakangnya. Dan tidak biasa naik keledai. Seandainya Nabi mau, maka beliau menaiki kendaraan yang beliau kehendaki. Dan itu tidak akan mengurangi kehormatan beliau. Karena sesungguhnya barang siapa yang bertawaduk karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mengangkatnya. Al-Thaniyatu wal 'Ishrun, masalah ke-22, jawazul irdafi 'ala dabbati idza kanat tutiqu dzalik. Bolehnya memboncengkan di atas kendaraan apabila kendaraan itu bisa memuat boncengan. Demikian itu karena Nabi SAW menjadikan Mu'adz membonceng beliau. Tetapi disyaratkan untuk memboncengkan tidak menyulitkan kendaraan. Kalau menyulitkan maka tidak boleh. Al-Thalithatu wal 'Ishrun, masalah yang ke-23, fadilatu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Keutamaan Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, di mana Nabi SAW mengabarkan kepadanya ilmu yang tidak dikabarkan kepada selainnya. Ar-Rabi'atu wal 'Ishrun, masalah yang ke-24, 'idhamu sya'ni hadhil mas'alah, besarnya kedudukan masalah ini. Demikian itu karena Nabi SAW mengkhususkan ilmu ini
Masalah ini adalah mengetahui hak Allah yang mana wajib dikerjakan oleh para hamba dan mengetahui hak para hamba yang mana Allah mewajibkan dirinya untuk melakukannya sebagai rahmat untuk mereka apabila mereka melakukannya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.